رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. Di dalam satu buah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syaikhan yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dalam keadaan berhadas sampai dia angkat hadasnya dengan berwudu. Jadi ketika seseorang tidak punya wudu, maka Allah tidak akan terima sholatnya kalau dia lakukan sholat tanpa wudu. Maka ketika seseorang dia berhadas, maka berwudu. Apabila hadasnya hadas kecil terangkat dengan wudu, apabila hadas besar harus diangkat dengan mandi hadas besar atau mandi janabah. Oleh sebab itu, pahami ilmu di dalam masalah bersuci. Bahkan ada ancaman yang dahsyat bagi orang yang dia sholat tanpa wudu. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh yang datang daripada sahabat Ibn Mas'ud, diriwayatkan bahwasanya umira bi abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi gabrihi mi'atu jaldah. Satu ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disiksa di dalam kuburnya, yang dipukul oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 pukulan. Falam yazal yas'alu wa yatu hatta sarat jaldatan wahidah. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala ini terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangi hukumannya di dalam kubur, agar dia hanya dipukul dengan 1 pukulan. Dan pada akhirnya permohonannya kepada Allah dikabulkan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya untuk memukul hamba ini di dalam kuburnya hanya dengan 1 pukulan. Dan pada saat dipukul dengan 1 pukulan, famtala agobruhu alaihi naron, maka seketika kuburnya menyala api yang berkobar. Falamma irtafa anhu qala alama jalatumuni. Saat itu juga pemuda ini, hamba Allah ini yang ada di dalam kuburnya, dia bertanya kepada malaikat Allah, mengapa engkau pukul saya? Qalu, maka dikatakan, dijawab oleh malaikat Allah, innaka shalaita salatan bighairi tuhur, karena sesungguhnya satu saat engkau pernah melakukan atau mendirikan sholat tanpa wudu. Maka teramat bahaya sekali siksa orang yang sholat tidak berwudu. Sholat tanpa wudu maka akan diadab dengan adab yang dahsyat di dalam kuburnya. Dipukul dengan pukulannya malaikat, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syaratan bil Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Mubin. Malaikat Allah yang menyiksa di dalam kubur itu memiliki palu besarnya dari timur ke barat. Punya kuku panjangnya perjalanan sehari semalam. Betapa dahsyatnya pukulan malaikat Allah di dalam kubur. Maka orang yang sholat tanpa wudu, dia akan diadab dengan adab yang begitu dahsyat. 1 kali pukulan saja, maka niscaya keluar api berkobar menyala di dalam kuburnya membakar mayit tersebut. Wa mararta bimadlumin falam tansuruh. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kami malaikat untuk memukul kamu? Disebabkan juga karena satu ketika engkau pernah melewati seseorang yang terzolimi, tetapi engkau tidak menolongnya. Maka ketika kita melihat ada orang yang terzolimi, tolong mereka, bantu mereka. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita bukan hanya menolong kepada orang yang terzalimi, tetapi tolong juga orang yang berbuat zalim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan saudaramu yang terzalimi. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adapun menolong orang yang terzalimi itu kami paham hal tersebut. Akan tetapi apa yang kau maksud menolong orang yang berbuat zalim? Karena hakikatnya dia orang yang menganiaya. Orang yang menyebabkan orang lain dirugikan. Bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim ya Rasulullah? Maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjawab, tamna'uhu anidulmi.
Cara engkau menolong orang yang berbuat zalim dengan cara engkau mencegah dia jangan mengulangi perbuatan zalimnya lagi kepada orang lain. Berikan nasihat, berikan teguran, kasih dia kepahaman bahwasanya perbuatan zalim itu, kata Rasulullah SAW, adzulmu dzulumatun fil qabr. Perbuatan zalim adalah kegelapan di dalam kubur. Dalam riwayat yang lain, adzulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Orang yang berbuat zalim, kalau dia tidak meminta ridha kepada orang yang dizaliminya di dunia, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, "Man lahu madlamatun li akhihi falyatahallalahul yaum." Siapa orang yang punya kezaliman kepada saudaranya, kepada siapapun itu dia berbuat zalim, maka mintalah halal dari orang yang dizaliminya sekarang juga di dunia. Sebelum datang kematian, sebelum datang waktu perhitungan yang mana tidak akan bermanfaat lagi yang namanya dinar dan dirham. Tidak bermanfaat lagi yang namanya uang sebagai pengganti kezaliman. Karena sesungguhnya Nabi sudah katakan ada orang yang bangkrut nanti di yaumul akhir. Yang membawa amal ibadah sebanyak gunung, tetapi di dunianya suka mengambil hak orang, menzalimi orang lain, membicarakan keburukan orang, merugikan orang lain, dan pada akhirnya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia punya kebaikan, maka kebaikannya yang dilimpahkan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Tetapi kalau tidak punya kebaikan, maka keburukan orang-orang yang pernah dia zalimi semasa di dunia akan dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalimnya. Dan akhirnya Allah lemparkan orang itu masuk dalam nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada perbuatan zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada orang-orang yang zalim. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa membantu orang yang zalim untuk tidak melakukan kezaliman lagi. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menolong orang-orang yang terzalimi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.